السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. وقال تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قدموا أعمالكم لدار الآخرة تجدوا عندها فوضى والنجاة. أما بعد. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikraman yang mulia kepada guru geteo bersama Abu Imam Masjid, dan juga penghormatan kepada pengurus masjid, serta penghormatan ikraman kepada para alim ulama, pimpinan daya, pimpinan balai pengajian, yang tujuan daripada ulama tersebut merupakan sirajau wa munira, sebagai lampu penerang bagi kita yang masih hidup, yang masih berada di atas bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, sembari kita hanya menunggu kapan waktu datangnya ajal untuk menjemput kita. Kita hanya bersiap-siap saja, karena kematian merupakan sesuatu hal yang pasti akan dirasakan oleh setiap umat manusia. Siapakah dia? Baik dia orang tua maupun dia seorang pemuda, baik dia orang yang kaya raya maupun dia seorang fakir miskin sekalipun, baik dia seorang pemimpin raja, bahkan sampai kepada rakyat jelata, yang semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mempertanggungjawabkan segala kegiatan kita, program-program kita, selama kita berada di atas permukaan dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Tidak akan terlewatkan suatu apapun daripada mizan mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita berada di Jumat terakhir daripada bulan Sya'ban, bila Allah memberikan kepada kita semuanya umur yang panjang. Jumat yang akan datang pasti dan insya Allah kita sudah berada di bulan suci Ramadan yang mulia. Namun tanpa terasa, waktu begitu cepat berlalunya. Rasa-rasanya di saat masuk satu Rajab yang lalu, kita menggambarkan banyak amaliyah-amaliyah, banyak ibadah-ibadah yang harus kita kerjakan. Namun Rajab lewat begitu saja, dan kita akan terdengarkan satu bulan yang disebut dengan bulan Sya'ban,
yang mana di dalam bulan Sya'ban tersebut banyak manusia melupakannya, seolah-olah menganggap bahawa bulan Sya'ban bukan salah satu daripada bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan bulan Sya'ban ini merupakan salah satu bulan yang sering sekali dilupakan oleh umatku, dikarenakan bulan Sya'ban itu dihimpit oleh dua bulan yang paling mulia. Yang pertama bulan Rajab, salah satu daripada bulan haram, dan yang kedua adalah bulan suci Ramadan yang merupakan penghulu daripada segala bulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak amal-amal ibadah yang kadang manusia melewatkannya tanpa sedikit ada penyesalan, tanpa sedikit pun ada keraguan dalam hati umat manusia tersebut. Sehingga Rasulullah mengatakan wa sya'banu syahri, bulan Sya'ban ini merupakan bulanku, kata Rasulullah. Kenapa tidak bulan Rabiul Awal? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke atas permukaan dunia ini pada bulan Rabiul Awal tanggal 12. Namun kenapa Rasul mengatakan bahawa wa sya'banu syahri, Sya'ban itu merupakan bulanku? Alasannya satu. Yang pertama adalah pada bulan Sya'ban tersebut turunnya sebuah ayat, yang ayat itu merupakan sebuah anjuran perintah kepada kita seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ayat tersebut turun pada malam nisfu Sya'ban, pada malam 15 daripada bulan Sya'ban tahun kedua daripada Hijriyah, yang berbunyi ayatnya ialah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwa sungguh Allah dan malaikatnya Allah yusallu 'alan nabi, berselawat kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sesudah Allah berselawat dan Allah memerintahkan malaikatnya untuk berselawat kepada baginda Rasulullah, baru Allah perintah kepada Gedeoban Bandung, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah yang memang bukan sebuah perintah wajib, yang memang perintah selawat itu merupakan sebuah perintah sunnah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah saja berselawat, malaikat Allah juga berselawat. Apa pantas kita manusia yang hari ini kita berada sudah di hari 24 daripada bulan Sya'ban, belum ada 100 kali kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila belum ada, pantaskah kita semuanya yang ada di rumah Allah ini mengaku dirinya sebagai umat Nabi Muhammad? Pantaskah kita selaku umat Muhammad yang ada di sini ingin mengharapkan syafaat daripada baginda Rasulullah? Banyak manusia yang tidak sadar diri, lupa ingatan, lupa daratan. Kita selalu mengatakan bahwa saya umat Nabi Muhammad, tetapi kegiatan yang kita lakukan setiap hari,
tidak ada sedikit pun mencerminkan akhlak-akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada pada diri kita ini. Apalagi kita berselawat. Di saat Allah berselawat, Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan segala kasih dan sayangnya kepada Rasulullah. Pada saat malaikat berselawat, malaikat selalu mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat selalu meminta kepada Allah agar Allah beri perlindungan kepada baginda Rasulullah dalam mengembankan risalah yang dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat salah satu amalan yang amalan tersebut Allah tidak pernah mengerjakannya pada amalan yang lain. Tetapi selawat Allah subhanahu wa ta'ala melaksanakan terlebih dahulu. Baru Allah perintahkan malaikat, baru Allah perintahkan kita hambanya. Yusalluna ala nabi, untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dasar tersebut Rasul mengatakan, wa sya'banu syahri, bulan Sya'ban merupakan bulanku. Hari ini kita telah berada di penghujung daripada bulan Sya'ban. Masih ada 3 atau 4 hari lagi kita di bulan Sya'ban. Mari memperbanyakkan diri kita untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak panjang selawatnya, urang Cik Ulun Tuan Ban Bandung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat tersebut bisa kita bacakan di mana saja dan kapan saja. Kita lagi sibuk di kantor, dapat berselawat. Kita sedang mengendarakan mobil maupun motor, juga bisa berselawat. Yang ada sekarang kesempatan kita tidak mau untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, kenapa Sya'ban tergolong kepada salah satu bulan yang paling mulia juga? Ternyata tak lama lagi kita akan berada di bulan yang paling agung, yaitu bulan suci Ramadan. Ternyata ayat yang mewajibkan seluruh umat Muhammad untuk berpuasa di dalam bulan suci Ramadan tersebut turunnya juga di dalam bulan Sya'ban. Ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat tersebut sebagaimana termaktub dalam kitab I'anatul Talibin, bahwa ayat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Sya'ban tahun kedua daripada Hijriyah. Ini sebuah amalan yang memang kita kerjakan pada bulan Sya'ban, tetapi pada bulan Ramadan, tetapi ayat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana puasa itu telah saya wajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Ternyata Ramadan salah satu bulan yang paling agung, salah satu bulan yang paling mulia di antara 12 bulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad, yang mana Ramadan itu tidak pernah dirasakan oleh umat-umat Nabi yang terdahulu. Maka siapkanlah diri kita, siapkanlah hati kita, siapkanlah fisik kita, siapkanlah jasmani dan rohani kita untuk sesaat lagi kita menyambut bulan yang paling agung dan yang paling mulia, ialah bulan suci Ramadan. Maka Rasulullah sendiri dalam bulan Ramadan hanya sempat
melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebanyak 9 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 9 kali. Dikarenakan pada tahun kedua daripada Hijriah, pada bulan Sya'ban turunnya ayat perintah puasa, maka pada tahun 2 Sya'ban Ramadan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan suci Ramadan tersebut. Dikarenakan pada tahun 11 daripada Hijriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggalkan dunia ini. Pada tahun 11 Hijriah Rasulullah hanya sempat puasa karena Rasul wafat di bulan Rabiul Awal, sedangkan puasa adalah di bulan Ramadan. Maka ini menjadi pelajaran, menjadi tonggak ukur kepada kita semuanya. Rasul hanya si kurungga nutumai puasa. Dalam si kurungga tersebut, Rasul hanya dapat menyempurnakan puasa 30 hari 1 kali. Sedangkan 8 kali lagi, Rasul hanya berpuasa sebanyak 29 hari. Maka ini yang perlu kita pelajari. Maka ini yang perlu kita hayati. Hari ini kita yang ada di rumah Allah ini, padumga sapo kamu rumpok dengan Ramadan. Kira-kira yang kamu rompak dengan Ramadan, pupu yang kalah tak pelaku Ramadan yang kau liket. Apabila Ramadan yang kau liket terabaikan begitu saja, tamalakai ba Allah dengan berkat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat daripada salawat di dalam bulan Sya'ban ini, tamalakai ya Allah, izinkan kami, pertemukan kami ya Allah dengan bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Berilah kekuatan, berilah kesehatan, dan juga berilah iman dalam hati kami ya Allah, untuk dapat kami melaksanakan ibadah di puasa Ramadan ini. Karena urang si ulun tuan yang berbahagia ban Bandung, monyo puasa di Aceh tungku anak mi tanggup. Karena ibadah puasa di Aceh tidak ada tantangan, tidak ada hambatan, tidak ada resiko, dan tidak akan terguncah iman kita. Tetapi kalau kita lihat bagaimana saudara kita di luar daripada provinsi Aceh, di Medan, Jakarta dan sebagainya, mereka berpuasa di situ dalam godaan yang sangat besar. Di samping rumahnya warung buka, di sekeliling kehidupan anak-anaknya, karena di sana puasa tidak begitu berarti, biasa-biasa saja. Tikula tehah tungku, jum tamang tikula lagi biasa. Kanto tehah, jum tamang kanto lagi biasa. Bagi tayo kanto paling mudah, yang awal tamang po 8 puasa, tamang po si kurung, po 2 urung tandilang kanto mandum. Maka Ramadan berkah bagi seluruh masyarakat Nanggro Aceh Darussalam. Maka tidak ada tantangan. Ada hanata puasa, napa tak pajuh kauri, dan pajuh hirmo payah halang kamamano. Yang membuat cerita apa? Tidak ada alasan bagi seluruh penduduk Aceh untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini merupakan tantangan. Kalau ingin merasakan tantangan bagaimana Ramadan yang sebenarnya, jangan bandingkan Ramadan masa Rasulullah yang pedih, getar, dalam keadaan apapun, panas, dalam keadaan berperang. Jak menteng belah deh kola simpang, hinandeh laju kehidupan-kehidupan yang mana Ramadan tidak sama seperti Ramadannya di Aceh. Apabila munyo di Aceh hana sanggup tak puasa Ramadan, maka kita tergolong kepada manusia yang sangat paling merugi hidup di atas permukaan dunia ini. Karena begitu orang lain datang ke Aceh, mereka melihat indahnya Ramadan di Aceh. Seluruh kedai tutup, masa tarawih juga tutup. Tetapi apabila kita lihat di kota-kota besar, hana yang tutup kedai ahwatnya tarawih, hana yang tutup warung ahwatnya Jumat.
Tetapi di Aceh memiliki satu khususnya, kemuliaan. Tandanya di sini merupakan agama Allah itu sangat dihargai. Maka sudah sepantasnya untuk seluruh masyarakat Aceh apabila hidup di Aceh tidak sanggup melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tergolong kepada manusia yang paling merugi hidup di atas permukaan dunia ini. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Rajab, dalam bulan Sya'ban selalu berdoa yang kita kutip dalam kitab Azkar yang berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, kita memohon selalu kepada Allah, berilah kita keberkahan di dalam bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan diberi keberkahan, dipertemukan kita dengan bulan Ramadan, agar bulan Ramadan itu tidak menjadi bulan sia-sia bagi kita umat muslim yang hidup di atas permukaan dunia Allah Subhanahu wa taala ini. Maka Ramadan bukan barang baru Bapak Tunku yang berbahagia Ban Bandung. Ramadan telah hadir ke atas permukaan dunia ini 1441 kali. Tidak asing Ramadan yang akan datang. Dan kita yang berada di sini ada sudah 30 kali berjumpa Ramadan. Ada yang 20 kali, ada yang 40 kali, ada yang 15 kali. Kita potong masa akhir balik kita. Apabila 15 kali kita sudah berjumpa dengan Ramadan, dalam Ramadan merumpak Lailatul Qadar melimangga mentang, alhamdulillah, insya-Allah usia ibadah kita sangat berarti dan sangat lebih berharga di antara ibadah umat-umat Nabi yang terdahulu. Karena pada suatu ketika Nabi Musa alaihi salam berkomunikasi dengan Allah, dikarenakan Nabi Musa menemukan salah satu daripada sahabatnya ataupun salah satu daripada pengikut Nabi Musa alaihi salam. Musa bertanya, wahai sahib, apa yang anda lakukan di sini di atas perbukitan yang besar, di saat orang lain sibuk di perkotaan, engkau menyendiri di tengah-tengah hutan? Sang sahabat mengatakan, wahai Nabiullah Musa, saya sudah berada di sini sebanyak 300 tahun dan tujuan saya berada di gua ini hanya untuk menghambakan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila saya telah berada di sini, tidak ada dalam hati saya, wahai Musa, selain Allahu Rabbi. Sehingga Musa terkagum-kagum, tersenang dan bahagia. Sehingga Musa berkomunikasi dengan Allah, ya Allah, adakah umat-umat Nabi terdahulu ataupun umat-umat Nabi yang akan datang nanti, ya Allah, yang bisa menyaingi ibadah daripada umatku ini, ya Allah? Sehingga Allah berkata, Musa, jangan sombong Musa, jangan takabur Musa. Nanti pada akhir zaman akan saya utus seorang nabi yang bernama Muhammad, yang mana umat Muhammad itu dari usianya sangat ringkas-ringkas, dari segi badannya sangat kecil-kecil. Tetapi Musa, pada umat Muhammad nanti akan aku titipkan satu bulan yang disebut dengan bulan suci Ramadan. Apabila dalam bulan suci Ramadan itu aku titipkan satu malam bagi mereka, yaitu malam Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, yang mana malam itu apabila umat Muhammad dapat beribadah pada malam Lailatul Qadar, sama seperti telah beribadah 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Waktu yang sangat brilian, waktu yang sangat hebat, tetapi banyak waktu itu terabaikan dan terlewatkan bagi umat manusia. Seandainya 83 tahun kita berjumpa dengan Lailatul Qadar itu hampir 5 bahkan 10 kali daripada Ramadan,
tentu usia kita beribadah pada malam itu laksana 830 tahun ataupun 840 tahun. Ini merupakan kesempatan sehingga Nabi Musa cemburu. Ya Allah, kalau memang demikian ya Allah, wafatkanlah saya ya Allah pada hari ini dan bangkitkanlah saya nanti menjadi bahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa, seorang Nabiullah, kekasih Allah yang bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, meminta untuk menjadi bahagian daripada umat Nabi Muhammad, sedangkan umat Nabi Muhammad sendiri hari ini lalai, disibukkan dengan duniawi. 24 jam yang Allah berikan, mungkin belum ada 1 jam waktu itu kita pergunakan untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai terakhir, dalam bulan Sya'ban, amaliyah kita dilipat gandakan, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh pintu syurga Allah buka, pintu neraka Allah tutup rapat-rapat. Apapun yang dicita-citakan, apapun yang diidam-idamkan, diharapkan oleh setiap umat manusia, umat Muhammad pada bulan Ramadan, akan Allah kabulkan. Karena ada 3 manusia, apabila dia berdoa manusia tersebut, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai dia menjelang waktunya untuk berbuka puasa. Doa-doa orang puasa mustajabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah doa pemimpin yang adil, walaupun langkah musira-sira kadang mantengna diatur rumah Allah Subhanahu wa taala-nya. Yang ketiga siapa? Doa orang-orang yang tersakiti maupun terzalimi. Maka hati-hati bapak-bapak urang silun tuan man Bandung, jangan pernah mencoba untuk menyakiti hati orang lain. Jangan pernah mencoba untuk mendalimi orang lain. Kita tidak tahu, kadang di tengah malam buta dia menadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeraikan air matanya. Allah sangat mudah menerima doa hamba-hambanya yang dizalimi maupun disakiti. Maka hati-hati, jagalah diri kita, jagalah sikap kita, jagalah perbuatan kita, jangan sampai menyinggung hati dan perasaan saudara kita yang lainnya. Dan selanjutnya, dalam bulan Ramadan ada sebuah peristiwa yang paling bersejarah, yaitu terjadinya perang Badar Kubra. Perang Badar yang paling hebat, perang Badar yang paling dahsyat, itu terjadinya pada tanggal 17 Ramadan pada tahun kedua daripada Hijriah, yang secara logika manusia tidak mungkin kaum muslimin yang berada di kota Madinah dengan pasukan peperangan 313 orang bisa mengalahkan orang kafir yang sebanyaknya 1000 orang. Dengan bala tentara kafir sebanyak 700 ekor unta dan 300 ekor kuda. Sedangkan pasukan Rasulullah hanya 8 buah unta, 2 buah kuda. Secara kasat mata manusia tidak mungkin pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memenangkan perang Badar. Tetapi yang paling menjadi catatan sejarah, bahwa dalam perang Badar tersebut ada 50 tokoh kafir Quraisy yang tewas. Salah satu di antara 50 tokoh kafir Quraisy yang tewas dalam perang Badar adalah Abu Jahal. Abu Jahal tewas dalam perang Badar. Maka itu menjadi puncak sejarah bagi umat Islam. Pada tahun kedua Hijriah ada kejadian-kejadian yang paling berharga, dan pada tahun 8 Hijriah bulan Ramadan terjadinya penaklukan kota Mekah oleh kaum muslimin bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun 8 Hijriah kota Mekah Al-Mukarramah bebas kepada umat manusia untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin,
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك والشاهدين والذكر الحكيم. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.